Bagaimana kemarin pas sama para petugas suruh ke Jeddah tuh? Nah, Ceritanya, begini, ditanya masalah visa paspor, saya punya paspor. Iya. Pas kita disuruh berangkat ke mobil, Perkiraan itu takriban ada berapa mobil hari itu yang diantar ke Jeddah? 15 orang, 15 bis. 15 bis. Ya, satu jauh-jauh dari Indonesia untuk menjalankan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya El-Bahar, dan sekarang saya mau nge-share situasi dan kondisi malam hari di kota Jeddah, tidak jauh ke pantai Laut Merah. Yang luar biasa sekarang, lokasi ini jadi tempat refreshing jemaah calon haji menikmati udara dan cuaca atau beraktivitas di kota Jeddah terlebih dahulu. Tapi mudah-mudahan kita doain bersama, khusus yang berniat ibadah haji khususnya, baik yang reguler atau yang non-reguler, semuanya dijaga, dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang bahaya, dilancarkan perjalanan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Halo. Good. Nah, lokasinya ini spesial untuk berolahraga atau pejalan kaki seperti ini tuh. Masya Allah. Ya, kalau di seberang sana itu Laut Merah. Masya Allah. Biasanya lokasi ini tuh pada saat hari weekend rame dengan para pengunjung penduduk lokal. Tapi karena sekarang bertepatan dengan musim haji, jadi para pengunjungnya bukan hanya sekedar penduduk lokal, tapi bahkan sampai jemaah yang niat untuk berhaji. Masya Allah, tabarakallah. Situasinya rapi, bersih, penataannya tertib, luar biasa ya. Inilah kota metropolitan, ibu kota Arab Saudi. Halo, ibu kota Arab Saudi, nomor 2 ya, setelah Riyadh, yakni kota Jeddah, Saudi Arabia. Masya Allah. Kota ini bukan hanya sekedar metropolitan saja, tapi kota yang bersejarah juga, di mana Allah turunkan nenek moyang kita dari taman surga ke kota ini, yaitu Ibunda Hawa. Makanya nama Jeddah ini kalau dalam bahasa kita nenek. Assalamualaikum. Lihat lagi pada santai. Tapi lumayan ngos-ngosan, Bil. Iya, lumayan jauh. Iya, jarang-jarang kita ya. Tuh, waduh, keren banget, Bil. Jarang-jarang kita jalan malam, makin rame. Wah, banyak perempuannya. Tuh. Iya. Berani banget ya. Nggak takut kacugak gitu. Jadi memang sahabat El-Bahar, musim haji tahun ini seperti sebuah fenomena, di mana kota Mekah tuh benar-benar berhasil sukses dijaga ketat oleh para petugas. Makanya yang tidak memiliki izin resmi, mau nggak mau sementara keluar dulu dari kota Mekah. Dan kebanyakan, sekali lagi, tempat persinggahan sementaranya di lokasi yang ini,
mencari penginapan di sekitar sini, baik di hotel atau di apartemen seperti itu. Tapi hal itu semua tidak mudah kita dapatkan. Allah. Tapi ini semua bukan tanpa alasan, sekali lagi, karena regulasi yang sedang berjalan. Kota Mekah benar-benar dibersihkan dari jemaah yang tidak memiliki izin resmi, termasuk warganya juga, dan bahkan sampai para mukimin. Seperti itu. Pokoknya untuk jemaah haji, calon jemaah haji maksudnya, baik yang resmi atau non resmi, mudah-mudahan sekali lagi selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang berbahaya, dan juga mudah-mudahan dengan cara apapun bisa menjalankan ibadah hajinya, bisa wukuf di padang Arafah. Karena kalau kita ingat bagaimana perjuangan, katakanlah misalkan dari Indonesia datang ke Mekah untuk berhaji, tapi sampai di sini tidak bisa haji, itu bakalan menimbulkan sesuatu hal yang negatif bagi seorang jemaah. Bayangin, dari Indonesia bukan hanya sekedar harta aja, bukan hanya sekedar duit ratus juta dikeluarkan, tapi yang paling luar biasanya lagi, biasanya sebelum berangkat itu ada acara apa itu, Bil? Safar. Walimatus safar ya. Walimatus safar, mengundang tetangga, keluarga, atau bahkan mungkin mubaligh begitu untuk acara walimatus safar. Kalau sampai sini tidak bisa menjalankan ibadah haji, bayangin apa coba yang ada di benak, pikiran dan perasaan seorang jemaah. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu ya. Makanya mudah-mudahan seluruh doa dan hajat kita segera Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi, dan semakin kita ke depan sini kehidupannya semakin menyala karena sudah dekat ke salah satu penginapan yang ada di lokasi ini. Hotel ini nih, Masya Allah. Ini kalau nggak salah namanya Hotel Hilton nih. Depan kita Jeddah Hilton. Atau yang warna hijau atau warna apa ini, Bil? Warna biru ya. Warna biru ini namanya Wardrop kalau nggak salah. Apapun nama hotel itu, yang jelas saat ini banyak diisi oleh calon jemaah haji. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat El Bahar, sekali lagi afwan, kita skip dulu, nanti kita sambung di lokasi yang lain. Pokoknya ikuti terus. Oke sahabat El Bahar, kita sambung di sini sekaligus kita intip kegiatan apa yang dilakukan di lokasi yang ini sama para mukimin yang kemarin terpaksa dialihkan ke kota Jeddah. Di depan kita, Masya Allah, tabarakallah. Biar Saatnya kita sekarang untuk makan. Angetin sih, ini lebih ke angetin. Karena part 1 tadi udah. ya, Jadi ini part 2 biar selalu hangat. anget. Gitu. Yang hangat-hangat kan lebih mantap, Lebih mantap, gitu. gitu. Apalagi suasananya ini Suasana. dingin. Pinggir. Aneh ya, di Jeddah kok dingin. Karena kita kan di pinggir laut. Apa karena pinggir laut emang? Pinggir Soalnya laut. di Mekah nih lagi gerah-gerahnya sekarang. Panas. Kalau siang tuh bisa nyampe 40. 40, bahkan sampai lebih 42, 43 kayak gituan. Tapi di Jeddah nih Masya Allah. Ini yang lain udah belum? Tinggal Panasin sedikit lagi. tinggal manasin. Pokoknya, oh ini mah, Wing. ini jangjang. Jangjang itu bahasa Indonesianya apa, Pak ini? Sayap. Sayap. Kalau bahasa Inggris wing. Coba deh sahabat El Bahar komen apa bahasa daerah sahabat El Bahar kalau jangjang hayam itu apa?
komennya pakai bahasa daerah ya. Oh, madam. Ewa, yani siswa yani Rima Halafi Yusuf Tahata. Kita lihat dari dekat. Halas maujud Tahat. Nggak girinyi pokoknya mah. Jadi sebenarnya kalau untuk Mbak Yuni ini harus banyak-banyak terima kasih sama Bang Jago, Mbak Yuni. Oh, Kalau nggak dikeluarin dari Mekah, mana nggak bisa ke Jeddah ya. Hmm. Oh, nggak bisa nyate. mana bisa santai-santai nyate di pinggir pantai seperti ini nih. Ini aja menunggu lapar. Sok di situ cobain. Cobain. Cobain Mbak Yuni yang nyobain mau di kamera. Bismillah dulu. Ya udah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kebahelan. Allahumma barik. Salapan. Rasanya gimana Mbak Yuni? Tis. Mantap. Ini yang bikin ini bumbunya telina. Oh, itu pantesan enak. Ih. Orang ayang embeb yang masak. Beduh. Mbak Yuni, Ya, apa Mang? bagaimana kemarin pas sama para petugas suruh ke Jeddah tuh? Ceritanya Ceritanya, begini, kita ke pulang kerja. Saya kan kerja di hotel. Iya. Tapi pas gitu kita pulang kerja kita nggak tahu Mm-mm. ada yang ngelapor apa bagaimana. Bapak saya masuk yang coklat. Dari pas itu masuk ditanya masalah visa paspor. Saya punya paspor. Iya. Pas kita disuruh berangkat ke mobil, kita di Jabal Nur itu ada apa sih lapangan ya? Iya. Di Basma. Pas di Basma itu saya masih hijau. Tuh kata Bang Jago itu, polisi itu dibilang, kamu nggak punya apa-apa kok, ini masih aktif iqomah kamu, kata dia gini. Saya bilang saya nggak tahu, karena dia kapil dari awal bikin iqomah. Saya bilang 3 kali di Basma hijau, Iya. dipoto juga kan. Ya udah, kamu masuk ke bis. Sudah masuk ke bis semuanya, rombongan kami itu kalau Indonesia 10 orang, yang lainnya semua dari negara seluruh dunia ini yang nggak punya tasreh, nggak punya nusuk, masuk ke bis semua sampai ke Jeddah, dibuang di kilometer 10. Kayaknya mau ke Jeddah, mau ke Madinah. Ya. Berarti Jadinya bukan orang Indonesia aja dong. bukan semuanya. Takriban berapa mobil kemarin barengan sama Mbak 15 Yuni? orang. Enggak, oh orang Indonesianya 15 Bukan orang. orang Indonesia, cuma 10 orang. Iya. Sama dengan saya. Iya. Yang lainnya orang luar semua. Perkiraan itu takriban ada berapa mobil hari itu yang diantar ke Jeddah? 15 orang. 15 bis. 15 bis. Masya Allah. Bayangin sahabat Elbar, setiap hari takriban nggak kurang dari 10 bis, bahkan sampai barengan Mbak Yuni kemarin 15 bis ya. Masya Allah, penuh lah kota Jeddah. Berarti Mekah kosong dong sekarang ya. Sekarang. Pokoknya penduduk Mekah sudah ke Jeddah semua. Iya. Dan luar biasanya lagi sahabat Elbahar, bukan hanya para mukimin saja, tapi WNI lain pun yang datang ke Mekah niat untuk berhaji, mau nggak mau kalau ketahuan tetap dikeluarkan dari kota Mekah bersamaan dengan para TKW, bersamaan dengan para TKI, atau bahkan mungkin orang luar lainnya yang kebetulan ketahuan dalam waktu dan hari yang sama. Masya Allah. Tapi sebenarnya gimana, lebih enak di Mekah atau lebih di Jeddah? Kalau masalah bebasnya di Jeddah lebih enak. Tapi kalau enaknya kita di Mekah bisa ibadah, umroh. Masya Allah. Walaupun kerja cari duit, waktu selangnya kita ibadah. Iya betul. Jadi memang sahabat El-Bahar, salah satu alasan yang paling kuat bagi para TKW yang lama nggak pulang ke Indonesia bermukim di Mekah, yaitu tadi nilai plusnya suatu saat bisa umroh, suatu saat bisa haji. Dan tahun ini juga bertujuan untuk ibadah haji juga ya. Insya Allah kalau memanggil kita haji. Tapi situasi berkata lain ya. Berbeda. Tapi nggak apa-apa, insya Allah di tahun berikutnya ya. Ya, amin, amin. Masya Allah. Kalau ibu dari mana bu? Dari Sulawesi, Palu. Palu. Masya Allah. Tapi kalau ibu sendiri tinggal di sini ya? Saya Mekah, Jeddah. Ke Mekah ke Jeddah. Saya di Mekah juga, di Jeddah juga. Jadi 2 kampung.
yang punya kawasan dua ini. kawasan antara Iya. Jeddah dan Mekah punya kawasan dua ya. Beginilah kalau kami ya sebagai ya gimana ya, orang di Saudi itu dibilang pemukim lah namanya. Iya. Bisa berhaji, bisa Umroh. Ya, yang mau umrah ya umrah. Tapi untuk sekarang ini ya lagi yang seperti ada yang lewat-lewat tuh. Bukan itu kebakaran. Iya. Kebakaran. Ngomong-ngomong udah berapa tahun di sini di Saudi? Ya Masya Allah, ya sedikitnya baru 30 tahun. 30 tahun sahabat Al-Bahar. Tapi Seumur saya. dari 95, 98 pulang. Balik 1 tahun di Indo, balik lagi. Iya. Keluar masuk gitu ya. Keluar masuk, alhamdulillah dapat majikan baik. Tapi ya sekarang ini jadilah pemukim di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi Ya, alhamdulillah. iya mantap. Yang Tapi mau santai-santai boleh. ya, tapi kalau menurut Ibu sendiri antara Mekah dan Jeddah lebih enak mana coba? Ya, kalau untuk saya pribadi, Mekah memang saya punya tempat permintaan saya. Kalian kerja dan ibadah terutama. Ya, datang di Saudi sini saya itu mau kerja, dekat sama menjalankan ibadah. Iya. Terutama ya satu jauh-jauh dari Indonesia untuk menjalankan ibadah haji, Iya. umrah. Masya Allah, tabarakallah, selama 30 tahun nggak kehitung lah gitu ya, alhamdulillah. Tapi untuk kebebasan sendiri lebih enak di Jeddah ya? Ya kalau untuk kebebasan ya kita bebasnya lah begini, bukan kebebasannya ini kita ya menghirup udara Iya. segar. Maksudnya bisa santai di Bisa luaran. santai di luar lah, gitu. Iya. Karena banyak kata-kata mereka untuk jadi ini yang bebas itu di Jeddah banyak ya negatifnya lah. Oh iya Ya. betul. Sorry. Iya. Tapi kalau untuk pribadi saya ya alhamdulillah senangnya juga di Jeddah itu beginilah, santai ngelihat laut merah. Iya. Sambil Bakar-bakar, kumpul-kumpul sama keluarga. Masya Apalagi di saat Allah. seperti sekarang. Di saat seperti sekarang ini lagi. Kota Mekah lagi genting-gentingnya. Iya. Linglung meh. Iya. Jadi pokoknya Bu, untuk sekarang yang tadinya rada songong Ya. tinggal di Mekah, sekarang udah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, betul sekali. Bersandar ke orang Jeddah semua ya. Masya Allah, sekarang pokoknya kita enak-enak di Mekah. Masya Allah, tabarakallah, ibadahnya kita ini. Ya, kalau hanya untuk di Jeddah, di Mekah ya, sepertinya nggak mau turun ke Jeddah. Iya. Ya, karena pulang kerja walaupun hanya sebentar, Iya. itu haram. Iya. Yang Manfaatnya di Mekah itu ya. Ya pokoknya apapun itu kita selaku sebagai pendatang ya mau nggak mau harus mengikuti aturan ya nggak? Nah, Iya supaya kita lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Sebenarnya kita seperti Ibu kan udah 30 tahun masih ada kemungkinan untuk tinggal di Mekah misalkan dalam situasi seperti karena udah tahu. ya, Tapi karena kita ngikuti pelaturan yang berlaku ya seperti ini. ya seperti inilah yang kita Iya. yang seperti yang kita tidak inginkan lah gitu ya. Tapi alhamdulillah lah, seperti si AA, si Tete, Iya. orang Palembang, Iya. orang Sulawesi, si Tete, orang Sunda, Masya Allah, saya tidak bisa dibayangkan itu orang mana kita kumpul sama-sama. Semua ya. saudara ya. Sudah saudara. Masya semua. Allah. Pada intinya mudah-mudahan kita semuanya selalu berkah dari segala hal apapun ya. Amin. Terutama kesehatan, keberkahan, rizki melimpah ruah. Dan di tahun berikutnya nanti mudah-mudahan bisa ibadah haji lagi ya. Mas Keras, itu mentah. Besar. Sekarang berhubung udah ada yang mateng, saya orang pertama yang mau nyobain satenya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi Dulu bumbunya bikin siapa lah. bumbunya yang bikin Lina Al-Bahar. Yang bikin bumbunya siapa? Iya, Lina Ini Al-Bahar. Mantep banget. Bahar, mantap banget.
Masya Allah. Ini kalau ini ke Mekah, insya Allah di mana ya di Mekahnya? Di Rosefa. Di Rosefa. Iya. Kayaknya Kita di sana. makan baksonya, Mantap. mantap, mantul. Mantul deh, pokoknya insya Allah. Jadi hal-hal yang sederhana seperti ini sahabat El Bahar, kalau dilakukan sama kita di sini, menjadi sesuatu hal yang paling istimewa. Makan sate sambil nongkrong di pinggir pantai, memandang keindahan kota Jeddah yang super gemerlap, masya Allah tabarakallah. Tuh, pokoknya mulai saat ini kita semua harus benar-benar meningkatkan rasa syukur supaya kedepannya tambah berkah, rezeki melimpah ruah. Dan buat sahabat El Bahar, dari lokasi ini saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, berkah rezekinya, berkah dari segala hal apapun, dan juga mudah-mudahan secepatnya menyusul datang kedua tanah suci, jalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Sekaligus saya bersama keluarga di sini pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Peduli ya, kita khawatir sama Mina. Siapa?